anak soleh dan soleha, apa kabar? Semoga sehat ya. Ketemu kembali di channelnya Bu Ulfa. Hari ini kita akan membahas tematik kelas 4, tema 5. Dengan subtema 1 yaitu perjuangan para pahlawan pada pembelajaran yang pertama. Anak solih dan solihah, kita masih belajar di rumah ya. Tetap semangat, karena dimanapun kita berada, kita tetap bisa belajar. Hari ini kita akan membahas tema 5 pahlawanku. Kita akan belajar mengenal pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia, supaya kita lebih memahami perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan dan nilai-nilai positif yang bisa kita contoh. Nanti ajaklah orang tuamu untuk membacakan teks tentang pahlawan. Setelah itu, diskusikan sikap-sikap baik pahlawan yang bisa kamu contoh. Kamu juga bisa mengamati orang-orang di sekitar kamu yang mempunyai semangat juang untuk menolong orang lain. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Ayo teman-teman, kita berdiskusi ya. Sebelumnya, amati terlebih dahulu gambar berikut. Ini gambar pertama. Ini gambar kedua. Dan ini gambar ketiga. Nah, jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang mereka lakukan? Perhatikan gambar 1 sampai gambar 3. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Ditulis ya. Yang ketiga, hal baik apa yang bisa kamu contoh? Nah, perhatikan baik-baik dari ketiga gambar tersebut. Karena teman-teman, dari gambar tersebut, kita bisa mengambil beberapa nilai yang baik. Seperti menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih yang merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari sejenak kita lihat sejarah. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Kita melihat salah satu raja pada kerajaan Tarumanegara, yaitu Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Dia membangun saluran air dan memberantas perompak. Baik, ini akan Ibu bacakan sejarah dari kerajaan Tarumanegara, khususnya Raja Purnawarman. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak,
keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Kebetulan itu ada di daerah Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Yuk sekarang kita mengamati. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Silakan teman-teman perhatikan peta Indonesia yang tertera pada gambar berikut. Nah, amati gambar di atas ya. Apa yang ingin kamu ketahui tentang perjuangan mereka? Silakan tulis di buku kalian masing-masing. Salah satu teman kita bernama Dayu. Dia sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Dayu duduk di tepi kolam yang jernih sambil memikirkan tentang Raja Purnawarman. Terutama tentang jasa Purnawarman yang telah membangun saluran air. Dia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin, tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya ya. Yang kedua, sifat dari cahaya adalah menembus benda bening. Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan, atau benda-benda berwarna gelap, dan benda-benda bening. Tetapi yang berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Perhatikan gambarnya ya. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Silakan lakukan percobaan di rumah. Sifat yang ketiga dari cahaya, bahwa cahaya dapat dipantulkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin lagi. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul tersebut. Sifat yang keempat, bahwa cahaya dapat dibiaskan. Ini dibuktikan dengan melakukan percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya. Silakan mencoba. Anak soleh dan soleh, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang tematik kelas 4, tema 5 tentang pahlawanku. Pembahasan memang agak panjang, tapi jika kita terus belajar, pasti kita akan terus mengingat apa yang telah kita pelajari. Oke, terus semangat untuk belajar. Bertemu kembali di channelnya Bu Ulfa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.